video kita hari ini. Perkenalkan, saya Nora Salsabila dengan NIM 013, mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Trunojoyo Madura, yang akan menjelaskan terkait bagaimana menganalisis laporan SKAS. Selanjutnya, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan saat sehingga saya berkesempatan untuk menyampaikan materi pada video kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu Bapak Dr. Sultansyah, SE, AK, MM, MAK, CA, dan pihak lainnya yang membantu dalam video kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu elemen terpenting dalam laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Nah, sebelumnya, mengapa sih laporan arus kas ini penting? Padahal kan ada laporan laba rugi yang sudah menggunakan perusahaan. Nah, laporan arus kas ini penting karena memberikan informasi yang lebih fokus pada aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan yang tidak disajikan dalam laporan laba rugi secara rinci. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas semua hal yang terkait dengan arus kas, mulai dari dasar laporan arus kas hingga cara menganalisisnya secara mendalam. Jadi, pastikan untuk menonton hingga akhir. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama yang mencerminkan aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode waktu tertentu. Berbeda dengan laporan laba rugi yang fokus pada penghasilan bulan, laporan arus kas memperlihatkan arus kas nyata yang dihasilkan perusahaan, sehingga memberikan pandangan yang lebih akurat tentang likuiditas. Laporan ini berfungsi yang pertama adalah untuk membantu manajemen memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk menjalankan operasionalnya. Yang kedua, memberikan informasi kepada investor tentang bagaimana perusahaan mengelola keuangannya. Yang ketiga, membantu kreditur menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Kemudian, ada 3 komponen utama dalam melakukan arus kas, yaitu yang pertama, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, masing-masing komponen ini memiliki fungsi khusus yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi merupakan komponen yang menunjukkan uang tunai dihasilkan dari aktivitas operasional utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa. Arus kas ini mencerminkan keberlanjutan bisnis. Jika perusahaan tidak menghasilkan cukup uang dari aktivitas operasional, maka mungkin ada masalah besar dalam bisnisnya. Ada 2 metode yang digunakan untuk menyusun arus kas operasi. Yang pertama, metode langsung. Metode ini melaporkan penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok serta karyawan. Contohnya, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 500 juta. Kemudian pembayaran kas untuk pembelian bahan baku sebesar 200 juta. Maka arus kas versi operasi adalah 300 juta yang didapatkan dari 500 juta dikurangi dengan 200 juta. Kemudian
metode tidak langsung, di mana metode ini dimulai dari laba bersih, kemudian menyesuaikan untuk item non-kas seperti penyusutan dan perubahan modal kerja. Contohnya, laba bersihnya 250 juta, penyusutan 50 juta, kemudian perubahan punnya minus 30 juta. Maka arus kas bersih operasinya adalah 270 juta. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini mencakup arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Contoh aktivitasnya itu pembelian mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian penjualan aset yang tidak lagi digunakan. Nah, arus kas dari aktivitas investasi biasanya negatif dalam perusahaan yang sedang berkembang, karena perusahaan terus berinvestasi untuk masa depan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, bagian ini mencerminkan aktivitas yang terkait dengan pendanaan perusahaan. Seperti yang pertama, penerbitan saham untuk mendapatkan modal. Kemudian ada pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dan pengambilan pinjaman atau pelunasan utang. Nah, aktivitas pendanaan positif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mendapatkan modal dari investor atau kreditur. Namun, jika terlalu bergantung pada uang, hal ini bisa menjadi tanda peringatan bagi perusahaan. Selanjutnya, pentingnya laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan banyak wawasan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa alasan mengapa laporan kas itu penting. Yang pertama, menilai likuiditas perusahaan. Laporan ini membantu menentukan apakah perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti membayar gaji, sewa, dan bahan. Kemudian yang kedua, mengukur kualitas laba. Terkadang laba bersih dalam laporan laba rugi itu tidak mencerminkan kondisi kas perusahaan. Misalnya, laba bersih tinggi tetapi arus kas negatif dapat mengindikasikan bahwa perusahaan itu mengalami kesulitan mengumpulkan piutang. Kemudian yang ketiga, mendeteksi masalah keuangan lebih awal. Nah, jika arus kas operasi terus negatif, hal ini menjadi tanda masalah serius dalam bisnis utama perusahaan, meskipun laporan laba rugi terlihat sehat. Kemudian yang keempat, membantu pengambilan keputusan investasi dan kredit. Investor dan kreditur menggunakan laporan ini untuk menentukan apakah perusahaan layak menerima investasi atau pinjaman. Langkah-langkah menganalisis laporan arus kas. Yang pertama, melihat total arus kas bersih. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa apakah perusahaan itu memiliki arus kas bersih positif atau negatif. Jika positif, menunjukkan lebih banyak kas masuk daripada keluar. Nah, jika negatif, itu tidak selalu terutama jika disebabkan oleh investasi jangka panjang. Kemudian langkah yang kedua, mengevaluasi setiap komponen. Arus kas operasi seharusnya positif untuk menunjukkan operasional yang sehat.
Kemudian arus kas investasi negatif seringkali normal dalam fase pertumbuhan. Dan arus kas pendanaan positif dapat menunjukkan pendanaan tambahan, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan membayar utang. Kemudian langkah yang ketiga, membandingkan dengan langkah sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan tren arus kas dari tahun ke tahun untuk memahami apakah perusahaan semakin stabil atau justru menurun. Kemudian langkah yang keempat, menggunakan rasio keuangan. Nah, itu rasionya ada rasio arus kas operasi terhadap laba bersih yang mana mengukur kualitas laba, dan rasio arus kas terhadap utang untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Mari kita lihat contoh sederhananya. Di sini ada PT Abadi memiliki laporan arus kas sebagai berikut. Arus kas operasi sebesar 400 juta, arus kas investasi minus 300 juta, dan arus kas pendanaan sebesar 100 juta. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Arus kas operasi positif menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan kas yang cukup dari aktivitas operasinya. Kemudian arus kas investasi yang negatif menunjukkan perusahaan berinvestasi dalam aset jangka panjang. Dan arus kas pendanaan yang positif berarti perusahaan menerima pendanaan mungkin dari utang atau penerbitan saham. Nah, secara keseluruhan perusahaan ini terlihat sehat, tapi penting untuk tahu utangnya agar tidak terlalu tinggi. Demikian pembahasan kita tentang analisis laporan arus kas. Dari video ini kita belajar bahwa laporan arus kas bukan hanya angka, tetapi juga cermin dari kesehatan keuangan perusahaan. Dengan menganalisis laporan ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik sebagai manajer, investor, maupun kreditur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sek